Pada Bapak Ustadz Ahmad Kamaluddin Maulana Malik Ibrahim atau Ustadz Galau, waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Bil Mustafa ballim maqasidana wakil lana ma madaya wasi'al karami ya Rabb Abin tadakuri diranim bidi salami mazastadam anjaro min dublatim bidami ya Habibi Mustafa balima qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dhunubana amin. Apa po? Udah telat. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dhunubana wa tawsi'a arzaqana wa taf'alana jami'a abwaba khairatika fid dunyana wa ukhrana wa tuballighu jami'a maqasidana wa manawayna min niyatin salihah. Amma ba'du. Enggak pakai amin, oh ba'du. Tadi saya doa kagak amin, oh ba'du teriak amin. Kalau ngaji nanggapin salah begitu kan? Amin. 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 Nanggapin salah, nedeng ini Hadatul Mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, para habaib, para kiai, para ajengan, para asatid maupun asatidah yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Lebih khusus diantaranya ada guru kita bersama yang baru saja menyampaikan
melantunkan kisah-kisah maulid baginda Nabi Muhammad SAW, Habib bin Al-Mahbub Al-Habib Hashim bin Alwi Al-Atas, dan juga guru kita Bapak Kiai Haji Saiful Rahman, Bapak Ustadz Johani Al-Farubi, Bapak Ustadz Abdul Malik, Ketua DKM Musolah Darul Imin. Kita doakan semua guru-guru kita, semoga Allah berikan nikmat sehat panjang umur, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah kabulkan semua hajat guru-guru kita, dan Allah tambahkan keberkahan dalam keilmuan guru-guru kita. Yang saya hormati pula yaitu Bapak Haji Togo Zaman, DKM Masjid Jami Al-Makmur, tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, Bapak Ikat, Bapak Wakari Wahid, Pak RT RW khususnya RW 05 dan warga Gang Melati. Dah ya. Tak lupa saya banggakan yaitu tukang sound system. Bang, empet guys. Karena sehebat apapun penceramahnya, sebagus apapun kiainya bang, ceramah kalau nggak pakai sound system mah insya Allah kok bengek. Maka kita doain tukang sound system punya sound cakep begini biar berkah usahanya. Bulan Maulid udah kelar, besok mau nyambung bulan Rejab, gratisin 20 tempat bang, insya Allah bangkrut. Karena mohon maaf bang, ini tukang sound kadang orang yang paling penting dalam acara peringatan begini tapi sering dilupain. Ini tukang sound system, dia datang duluan pulang belakangan, kadang dia nggak kebagian nasi kok. Makanya panitia jangan sampai lupa sama tukang sound system, tenang saya belain loh ini mah. Tak lupa saya banggakan pula segenap para kepanitiaan yang Masya Allah luar biasa mengumpulkan kita semua di tempat ini di Gang Coran Pemerintah. Karena mohon maaf yang namanya jadi panitia mah capek kok. Yang namanya jadi panitia mah kagak enak bang. Nggak enak dari mana tat jadi panitia? Jadi panitia capek pikiran, capek hati, capek tenaga. Betul. Capek pikiran, nih panitia dari kemarin udah mikirin kok. Besok maulid hujan apa kagak ya? Itu panitia udah ngempet ya bang di tembok musola. Hujan kagak. Alhamdulillah kagak. Yang kedua jadi panitia capek tenaga, merawat karpet, pasang lampu-lampu. Kita doakan panitia semoga tiap langkah dan tetes keringatnya Allah jadikan nilai-nilai ibadah. Para bapak ibu jamaah yang insya Allah kumpul kita pada kesempatan malam hari ini, Allah jadikan, Allah turunkan rahmat hidayah maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo makanannya diatur-atur udah biar kagak hancur dah. Ayo bang. Ayo, nggak apa-apa bang. Ayo. Yang mau foto kekerin ya udah bang. Ayo. Udah kebagian semua udah. Udah. Nah biasanya kalau udah makan anteng udah. Iya. Dan ya. Sebelumnya saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Permohonan maaf saya yang pertama adalah mohon maaf bang. Kalau nanti ketika saya berbicara, saya menyampaikan kata demi kata, kalimat demi kalimat, ada bahasa yang kurang dipahami. Karena emang saya mah orang Bekasi asli, tapi Bekasinya Bekasi bagian utara, Kabupaten Gabus. Yang bahasa kesehariannya bahasa Betawi, tapi Betawinya Betawi orang. Jadi kalau ada bahasa yang rada-rada kurang ngerti, ya tinggal lihat di bawah sini gimana. Sekiranya bawah kagak ada, nyeplos ke panggung berarti kok kolong. Yang kedua saya mohon maaf adalah kalau saya duduk entar nggak berdiri karena emang saya belum istirahat, baru pulang pisan seminggu saya belum ngaso-ngaso nyari besek ya, makanya saya duduk. Makanya berangkat kemarin bang saya paksain, pala saya puyeng, mata saya rada gelap, jantung saya rada kencang detaknya, sama perut saya rada perih kok, belum makan.
Yang tadi Habib nawatin tat makan dulu kagak Habib. Iya, kalau belakangan kan Habib pada pulang saya belakangan. Nambah kayak kagak malu kok. Iya, akal pakai begitu. Iya, lah apa-apa kayak akal bang. Dah kita ngaji bentaran dah. Sedikit yang penting manfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini punya satu cita-cita yang sama. Kita punya satu kepengenan yang sama bang. Kita ini sama-sama pengen masuk surga. Bener. Tiap hari abang doa, ya Allah surga, ya Allah. Saya surga, mak saya surga, bapak saya surga. Bener. Tiap hari ibu juga doa, ya Allah surga, ya Allah. Saya surga, laki saya surga, anak saya surga, semua keluarga saya surga. Bener. Tinggian. Kejauhan. Kita selamat di alam kubur aja bang, itu udah keren banget. Kita selamat nih di alam kubur, itu udah oke banget. Kan kagak ada yang tahu tadi alam kubur kita diapain sama malaikat. Apa dikeplakin malaikat? Apa dicekekin malaikat? Kalau di alam kuburnya kita selamat, kesonanya juga kita selamat. Ya lagian juga bu, apaan yang mau kita ambilin buat ke surga? Apaan? Amal kita Ustaz, ibadah kita. Ustaz saya udah pasti ke surga. Emang kenapa bang? Sembahyang saya rajin, pagi duha, malam tahajud, 5 waktu kagak pernah lepas. Rawatibnya nyusul habis sembahyang fardu. Dan timbang model sembahyang begitu. Empok yang potongan sembahyang takbir keingetan apa baik. Allah, si Wati udah lewat belum ya? Timbang model sembahyang begitu. Apalagi bapak-bapak yang sholatnya jelek banget. Ya sekarang begini dah, abang sembahyang asar, ada tetangga nyampe ke rumah, assalamualaikum, bini keluar tuh bang, waalaikumsalam, ngapa nah, abang ada, abang yang sembahyang asar, ngapa emang, pengen ngundang selamatan ntar habis isya, nanti gue bilangin dah, bini lupa bilangin pak, kita orang laki kelar sholat isya, berangkat selamatan, pulang jam 9, nenteng besek ketok pintu, assalamualaikum, bini keluar, waalaikumsalam, pakai nanya. Abang dari mana bawa besek? Selamatan sama si Rina. Apa kata bini? Astagfirullahaladzim bang, saya lupa bilangin. Apa kata abang? Iya, tadi juga gua dengar lagi sembahyang. Ketimbang model sembahyang begitu mah jauh. Ustaz saya udah pasti ke surga. Emang kenapa bu? Saudara saya udah banyak di mana-mana. Temu sholat kalau kagak saya mah kagak bakal begitu. No masjid kalau enggak saya mah nggak bakal begitu. Saudako sudah banyak di mana-mana. Itu bang model saudako begitu. Kalau kita main berpantas-pantas bang, yang pantasnya masuk ke dalam masjid orang yang pakai peci apa orang-orang yang bawa golok? Pakai golok. Kalau kita main berpantas-pantas nih, yang pantasnya masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam musola orang-orang yang pakai peci apa orang-orang yang bawa golok? Kalau kita main berpantas-pantas mak pantasan yang pakai peci. Tapi kita pikirin bareng-bareng pak, duit 100.000 gambarnya Soekarno-Hatta pakai peci, duit 1.000 Kapiten Patimura megang golok. Ya, jangan tawa, mikir. Kira-kira nih kelar maulid kita bongkar kotak amal musola, banyakan peci apa golok? Golok. Ya makanya di banyak masjid mau saya nggak kelar-kelar dibacokin mulu. Apa yang mau kita ambilin buat ke surga?
Nabi Adam alaihissalam salahnya cuma satu kok, makan buah khuldi. Allah turunin dari sorga ke bumi, salahnya cuma satu. Kita dosa banyak, pengen masuk, konyol. Yang satu jadi turunin kita, yang banyak lagi pengen masuk. Kalau kita pikir-pikir mah kita hidup di dunia banyakkan dosa kok sama ibadah. Dosa sama siapa, Tat? Dosa sama emak banyak. Terus dosa sama siapa lagi banyak, Tat? Dosa sama baba banyak. Belum sempat nyenengin emak udah kagak ada. Belum sempat nyenengin baba udah rojiun. Orang tua keramat tuh bang. Kita bisa begini sekarang kan karena orang tua. Empok bisa pakai jilbab kan orang tua, pakai gabis bagus kan orang tua, abang bisa pakai peci kan orang tua, pakai koko pun kan orang tua. Cuma kadang satu kok kitanya doang yang nggak nyadar. Ayo, Habib mau balik duluan. Soalnya Habib besok pagi mau ke Natuna. Mau ngelongokin yang kena virus corona Habib besok. Ayo Habib, ya besok ketemu lagi Habib. Beb, kulit kuku keinjek itu. Mas bang, tuntun bang Habib bang. Bocah buang kulit pisang, dapat anak doang itu. Ayo bocah, salaman. Gosok dulu ingus saya itu. Apa malah Habib tangannya wangi lah kena ingus bocah mah sama baik. Ayo, isi cek. Bang, awas, iya. Ndal Habib, panitia, Ndal Habib, baik ketuker. Iya, kayak saya kemarin Ndal. Pulang kenapa nyeker saya kok? Panitia saya udah urusin. Tahu orang nyeker apa kagak ini. Dah ya, kita ngaji lagi beneran dah. Kita bisa begini sekarang karena orang tua, tapi satu bang, kitanya doang kadang yang nggak nyadar. Saya bukan niat sombong apalagi ria, tapi saya tahadus binikmah. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya ngerasain kok. Kemana-mana saya ceramah, saya bawa ini cerita. Awal Februari tahun kemarin saya ceramah di Kampung Luwung, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Selesai saya ceramah, saya makan, ada aki-aki DKM masjid deketin saya nanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Kong Haji sehat? Alhamdulillah sehat. Ustaz dari mana? Pulau Puter. Pulau Puternya mana? Perapatan. Lebah mana pun mangga. Ya karena orang tua kita dulu begitu bu, kalau iriin rumah saudara sama rumah temen, kalau kagak jembatan puunan. Pas dah lebaran pengen main puunannya ditebang, kejar bareng-bareng. Ada di situ yang namanya Bapak Bonang yang sawahnya banyak. Saya kata begini, itu mah Bapak Haji Bonang kampung sebelah. Kagak dah, gue mah kagak yakin dia pergi haji. Lah siapa? Engkongnya juga Bonang namanya, tapi kagak punya sawah. Bonang siapa nama bapaknya? Saya sebutin nasab engkong saya. Kong Bonang bin Ali bin Bidok. Itu siapa? Lah itu Bapak Bidok. Lah kenapa oyot saya? Dulu mah dari sini Pertamina sampai Pasar Gancong Sukatani itu sawahnya Bapak Bidok semua. Dalam hati saya kok, lah orang kaya saya kok. Itu di Kampung Gabus, Tambun Utara bang, ada yang namanya almarhum Bapak Haji Balok, orang paling kaya segabus yang sampai ini hari harta kekayaannya masih bisa dikasih ke anak, cucu, cicit keturunannya. Tungkong saya, Bang Haji Balok keturunan ketiga dari uyut saya keturunan ke-11 dari uyut saya. Belangsak pisan 11, sawah kagak petakan orang. Tapi ujung-ujungnya mah tuh aki-aki ngomong begini, syukur dah kalau emang lu cucunya Bapak Bidok mah. Emang apa kok ngaji? Ada perkataan Bapak Bidok yang kesampean. Emang oyutnya pernah ngata bagaimana? Cerita tuh aki-aki pakai bahasa Betawi Bekasinya.
Dulu lagi zamannya gua babadin galengan ono, Bapak Bido punya perkataan, Ji, ini sawah kita urusin tiap hari. Kita udah kagak mati bang jadi rebutan anak cucu doang. Yang kita tempatin mah enti tibang selobang-lobangnya doang. Rasanya pengen banget Ji punya anak cucu keturunan yang bisa ngaji. Kalau gua udah kagak bisa doain gua. Sampai sini air mata saya netes bang. Ya Allah, ternyata saya bisa begini sekarang karena doanya orang tua. Cuma bahasa doang yang beda kok. Kalau orang sekarang doa, ya Allah jadilah saya anak yang soleh dan soleha berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Bahasa orang sekarang. Tapi bahasa orang tua kita dulu dengan kepolosan dan keyakinannya, jangan sampai anak-anak gua kayak gua. Biar ada milik derajat rezeki jodoh deket sama orang baik. Tuh omongan nyampe ke Allah diijabah, jatuhnya ke kita sekarang. Kita bisa nutup aurat yang bagus, kita bisa kenal habaib, ulama, kiai, ustadz, ustazah, kita bisa akur sama saudara, sama teman, sama tetangga, karena doanya orang tua. Makanya mohon maaf, saya sering bilang kemana-mana begini, setiap kita dilahirkan sebagai anak, tapi nggak setiap kita dilahirkan sebagai orang tua. Bapak, ibu, anak yang udah jadi orang tua, saya sama adik-adik di sini anak yang belum jadi orang tua. Kita ngomong sekarang pelan-pelan antara orang tua sama anak dah. Mumpung ya, iya 2.000 bang. Iya, tenang aja udah. Emang orang lagi ceramah, lagi nawar. La ilaha illallah Muhammad. Ada baik ceramah iklan bang. Ada baik ceramah. Ada baik. Lah emang orang lagi ngomong mah lagi nawar mangga 2.000 bang ya. Ya kita lanjutin lagi dah. Bagian ini ngomong rada-rada bagaimana kayak emang iklannya banyak bang. Ya. Tadi salah nanggapin Habib lewat nawar dagangan segala macam. Ntar apalagi ini nih. Mumpung di sini banyak orang tua, kita ngomong pelan-pelan segini dah. Abang anak yang udah jadi orang tua, ibu anak yang udah jadi orang tua, saya anak yang belum jadi orang tua. Kita ngomong pelan-pelan sekarang antara orang tua sama anak dah. Emak mah enggak minta dibagi. Emak ge enggak minta apa-apa dari anak. Emak mah kita datengin ke rumahnya, kita tengokin, kita longokin, udah girang banget bang hatinya. Apalagi pas kita pengen pulang, kita pegang di tangan emak, bisikin ke kupingnya, "Ma, pegangnya buat beli kopi sama gula." Apa ntar jawaban emak? "Ya, lu pakai bagi, emang lu ada." Bener kok? Bener. Emak cakep banget jawabannya, masih mikirin kita anak, tinggal kita anak yang kagak punya pikiran bang buat orang tua. Emak udah payah bertempat tidur, bapak udah kagak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, datang kagak, nengokin kagak. Sekalinya datang kagak bawa apa-apa pisan, masuk kamar langsung nanya, "Assalamualaikum." "Alam." "Emak sehat?" Emak enak banget jawabin, "Kotok mata lu." Emang boleh sakit begini makanya sehat apa kagak? Apa mah kira-kira yang dirasa? Enggak ada yang gua rasa. Emang apa? Lo kagak bawa apa-apa kemari. Coba dan lo berjuruk, ada yang gua rasa asam sedikit mah gitu. Lah emang anak pikirnya kagak. Makanya satu orang emak bisa ngurusin 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang emak. Anak banyak keurus sama emak yang atuk, mama dagang gorengan, dagang kue keliling kampung, tinggal emak atuk, anak banyak telantar tuh emak bang. Saya yakin muka cuma di kampung saya doang, kita sering lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ceramah kalau lapar begini emang kok. Emak udah payah bertempat tidur, orang tua udah kagak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, itu emak tibang minta air doang bang, tibang minta air. Sampai suruh-suruhan sama saudara. Mida.
Air apa dak? Apa kata pemida? Ma, Salma, ma, emak pegang apa ma? Rodi, emak samperin Kak, kak, emak minta air kak. Man, Firman, man, emak tolongin man, keburu mati tuh emak. Ibang minta air doang bang, sampai suruh-suruhan sama saudara. Padahal mah dulu waktu kita masih kecil, emak rela ngelakuin hal yang gak bermanfaat buat anak bang. Apa tat? Emak rela mangap buat nyopin anak makan. Ayo deh makan. Bener? Yang makan siapa? Yang mangap? Ngapain gua mangap? Makanya mohon maaf bang, saya punya ungkapan dalam bahasa Betawi, kalimatnya pendek tapi rada nyesek, bikin kita sedikit tengir tapi sambil mikir. Anak yang hidup mah banyak, anak yang hidup mah banyak, yang hidup yang langka. Bener? Ngerasa ya, punya anak banyak nih kok, hidup semua wajar diempanin sama emak sablapanya, tapi yang hidup yang mau ngurusin orang tua, yang prihatin sama orang tua tuh yang langka. Sekarang jangan jauh-jauh dah, emak kagak, bapak kagak, adik abang pada ngumpul nih bang, adiknya ngomong begini, bang besok haul emak ini bang. Apa jawaban abangnya? Haul. Seeh-ehnya doang. Ya kali gitu buat orang tua kita patungan berapa-berapa gitu, duit kagak punya, tenaga kita keluarin. Makanya mohon maaf, saya bocah baru kemarin, umur saya baru 26 tahun bang. Jadi kalau omong saya banyak yang salah mohon maaf, tapi saya cuma pesan dari sekarang begini dah. Kalau punya anak banyak, jangan dibikin pinter semua, sisain yang geblek satu. Gue mah amit ustadz ngajarinnya begitu banget ceramah. Karena yang udah-udah mah bang, yang geblek yang ngurusin orang tua, yang pinter mah tahu kemana. Ya sekarang orang tua punya anak 6, 5 jadi orang semua, gebleknya lip atu nih, pejabat, TNI, polisi, dokter, bidan, geblek kagak ngapa-ngapain bang nih. Emak udah payah banget di tempat tidur, si geblek nelpon, bang, emak bang, lah gue lagi rapat ini, pok, emak pok, gue lagi ada pasien, bang, emak bang, gue lagi di luar kota ini, si geblek yang gak kemana-mana main ngurusin. Ya habis mau kemana kok emang geblek? Bukan saya nyuruh bapak sama ibu punya anak yang geblek, kagak. Emang kita lagi ngomongin yang pinter, yang katanya sekolahnya tinggi, punya titel, punya jabatan, biar mau ngurusin orang tua. Kadang kita bang anak nih kalau udah jaya dikit, rumah punya, kendaraan punya, gaji tiap bulan dia punya, jabatan dia punya, titel dia tinggi, nih mulut enak banget buat ngomong sama orang tua. Kadang kita anak nih bang, kalau udah jaya dikit, nih mulut enak banget buat ngomong sama orang tua. Pesan saya cuma satu buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua dah bareng-bareng. Baik-baik nih mulut buat ngomong sama orang tua. Kisah nyata nggak dibuat-buat bang. 2 tahun yang lalu pulang ceramah dari Sukabumi jam 2 pagi, HP saya bunyi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Ji? Adik saya mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ba'da subuh abang berangkat ke sana Ji. Iya tak, ditunggu. Ba'da subuh saya berangkat ke rumah jamaah saya sampai sono jam 8 pagi bang. Rumah jamaah saya di kampung Cabang 2, kecamatan Cabang Bungin, ujungnya Bekasi, sebelahan sama Muara Gembong. Sampai sono saya nggak bisa langsung masuk kalau udah penuh sama ibu-ibu yang pada takjiah. Saya duduk di pelataran bareng jamaah yang lain. Enggak lama jamaah saya deketin saya, sambil nangis, air mata pada netes, muka udah jelek banget. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa Ji? Adik saya mati. Gue gak tahu adik lo mati. Gue kemarin orang adik lo mati. Terus ngapa? Matinya jelek banget Ustaz.
Kenapa emang? Matanya melotot, mulutnya mangap. John mati kali. Udah Ustadz bercanda mulu. Ya kali orang masih melotot begitu, siapa tahu ngedip lagi. Terus mau ngapain kemari? Ustadz punya doa kagak buat meremin mata adik saya? Ada. Udah lulus itu di pondok. Ayo Tat buruan masuk. Nggak bisa. Katanya bisa. Itu depan pintu banyak ibu-ibu pada berdiri. Gua kagak bisa masuk Ji. Tenang Ustadz. Kalau Ustadz pengen masuk, teriak minggir tuh ibu-ibu. Hati sudah kesel kok. Saya kata kayak begini. Coba lo teriak. Dia teriak bener bang. Ibu-ibu minggir. Ustadz pengen masuk. Ibu-ibu minggir, saya masuk ke dalam rumahnya. Bahasa orang gabus bilang, mak itu jenazah lagi di atas balik, mujur ngalor, kaki ampe leher ditutupin kain batik, leher ampe pala ditutupin kain putih. Saya deketin, saya buka kain putih yang di mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener bang. Matanya belok. Dalam hati saya ngucap astagfirullah robbal baroyah, astagfirullah minal khotoya. Kalau ada masyarakat jamaah tetangga kita yang meninggalnya mulutnya mangap, kalau meninggalnya masih baru mah buru-buru ambil kain, ambil bujur, ikat dari janggut sampai pala bang. Mumpung masih empuk, masih lemes. Itu ge kalau meninggalnya masih baru. Kalau baru mangap-mangap jangan diikat dulu kok. Ikat kalau mati, kalau kagak ya akhirnya apa, saya keingetan sama omongan guru saya ketika saya selesai pesantren. Guru saya bilang, Kamal, iya guru, ini ada doa, ada amalan, ada ijazah yang kepakai buat lonti di masyarakat. Apa itu guru? Kalau nanti di masyarakat nemu jenazah yang meninggalnya matanya melotot, mulutnya mangap, tangannya kaku, susah buat disedekapin, baca takbir 3 kali, usap mukanya, merem tuh mata, mingkem tuh mulut, usap tangannya, lemes tuh tangan. Emang kerjaan saya di rumah begitu pak, tukang meremin orang bang. Jadi kalau ada yang meninggal, ada yang nyampe ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa bang? Melotot. Nyampe saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa mang? Mangap. Nyampe saya. Ya emang dikasih doanya begitu kok, lakunya begitu di rumah. Akhirnya karena udah pegang saya di rumah begitu, saya pakai doa dari guru saya. Saya taruh tangan saya di mukanya, saya baca doa dari guru saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya usap. Masih melotot. Itu ibu-ibu yang di pinggiran pintu bang, berbisik ngomongin saya. Ustadz doanya orang manjur. Ya emang saya bocah kampung punya, bocah gabus, bahasa Betawi. Saya kata kayak begini, encek jangan berisik. Saya kagak husuk doanya, akal pakai bang. Lah malu kita dikata Ustadz kagak manjur mah. Dan kalau kau baik bantuin saya zikir, iya Ustadz saya bantuin zikir. Saya kayak penasaran, ilok doa gua kagak manjur. Saya balesin lagi kok, saya taruh tangan saya di mukanya, saya baca lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati saya ngomong bang, merem. Merem. Jangan malu-maluin gua, ayo merem. Lah gua pakai rapi begini. Merem nih. Tuh kan. Tuh, gua katanya apa merem? Tuh kan. Ya, merem tuh. Iya, alhamdulillah. Masih melotot. Saya menahan, lo melek kagak. Saya tinggal pergi bang, beneran. Aus apa yang meremin tuh orang. Dia emang urusan saya dia doang. Saya tinggal pergi 3 hari kemudian nyampe jamaah saya ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Ji? Mau minta waktunya Ustaz. Ngapain? 7 harian adik saya. Lah ngapa emang? Biar di rumah kagak sedih-sedih banget. Kapan acaranya? Malam Kamis Ustaz, ibadah Isya. Nanti gue nyampe dah. Jangan sampai kagak Tat. Iya nanti gue nyampe. Terus saya sampein. Sini dah Ji. Ngapa Tat? Adik lu ngapa kemarin? Lah ngapa adik saya? Matanya melotot baik. Gua meremin kagak merem. Apa jawaban jamaah saya? Itu mata bukan doanya Ustadz yang kagak manjur. Terus apa Ji?
Emang adik saya punya salah sama emak saya. Ada omongan adik saya yang nyakitin hati emak saya. Emak saya belum ikhlas, emak saya belum ridho. Tuh pas emak saya ikhlas, emak saya ridho, tuh mata merem sendiri, mulut mingkem sendiri. Emak tuh bang, baik-baik sama emak kok. Emak mah jasanya gede, pengorbanannya banyak, doanya manjur. Ngedennya emak masih ditungguin orang banyak. Emak ngeden, anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan nungguin ngedennya emak. Cewek, cowok, cewek, cowok. Cewek, cewek, cewek. Emak ngeden. Bapak ngeden, siapa yang nungguin? Siapa? Ya paling bapak ngeden. Bocah lewat, siram mbak, siram. Begitu paling. Makanya orang tua nggak minta banda banyak, orang tua nggak minta tanah lega, orang tua nggak minta rumah bertingkat. Yang orang tua minta cuma satu po, anak bisa ngaji, titik, itu doang. Kalau orang tua punya anak yang bisa ngaji, orang tua punya celengan. Mana Ustadz buktinya? Saya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam salah satu kitab karangan beliau Irsyadul Ibad mengisahkan sebuah kisah wahukiyah dan dihikayatkan seorang ulama yang ahli ilmu itu tidur dan mimpi nih ulama. Jalan di pemakaman umum, kalau bahasa orang kita bilang di kober bang. Jalan nih ulama di pemakaman umum, tiba-tiba semua jenazah yang ada dalam kubur bangkit dari kuburnya. Ngapain tuh orang bangkit dari kubur? Pada nuturin, pada berebut, pada nyariin yang mereka sendiri layadri, kagak tahu apa yang mereka tuturin. Tapi ada satu ahli kubur yang kagak ngikut berebut. Duduk, nyender, ngempet, nyantai di pojokan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang kagak ngikut berebut. Ngapain gua berebut? Udah kaya. Bukannya abang udah meninggal. Emang udah meninggal? Terus gimana caranya abang bisa kaya di dalam kubur? Saya punya anak perempuan di dunia yang tiap hari dagang di pasar. Tiap hari dia menghatamkan 30 juz Al-Quran, saya kebagian pahalanya. Dia sodakoh, saya kebagian pahalanya. Dia berbuat baik, saya kebagian pahalanya. Tuh yang bisa bikin saya kaya di dalam kubur. Terus yang pada berebut itu siapa? Itu orang susah semua, orang ngebelangsak. Emang apa? Karena kagak pernah dikirimin doa sama anak cucu keturunannya. Terus yang lagi direbutin itu apa? Mereka lagi ngerebutin doa. Doa dari siapa? Kan kagak ada yang ngirimin. Doa dari orang-orang yang kalau ngirimin Fatihah ngucap kalimat Summa illa arwahi khususon ahlil kubur wali jami'il muslimina wal mu'minina. Ngirimin Fatihah ngucap kalimat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, almarhum almarhumah yang kagak pernah dikirimin doa ge kebagian doa. Makanya sekarang ayo ngaji, pikir bareng-bareng. Iya sekarang kita bikin acara rame-rame begini, kita undang ustadz, undang habib, undang kiai. Ustadz, kiai ini almarhum almarhumah orang tua saya udah pulang ke rahmatullah, tolong kirim Fatihah. Enak. Tapi coba kalau kita bikin bareng-bareng, kita bikin acara di rumah, kita bikin acara tasyakuran di rumah, kita undang orang banyak begini, guru kita lagi ada halangan. Siapa yang memimpin kalau bukan kita yang ngaji? Makanya dia sekarang ayo belajar, nggak apa-apa. Latihan, biasain bibir buat ngomong kok. Al-Fatihah illa bapak ini bin bapak itu bin bapak ono bin bapak yang sebelah sono ujung sono pojokan selagi no Al-Fatihah. Enggak apa-apa, yang penting mah bibir ngomong dulu, yang penting mah bibir ngomong. Al-Fatihah illa bapak haji ini bin bapak haji itu tuh yang kuburannya di situ, yang keramiknya warna biru telur asin kaling alingan pun sengon, yang ada pagernya gak ada yang ketiup angin rubu Al-Fatihah. Enggak apa-apa. Yang penting mah bibir latihan ngomong dulu. Asal jangan laki lagi ngopi pagi-pagi, empok latihan. Al-Fatihata ilaru. Abang bin apa bang? Jangan. Ngaji udah ngaji, ayo.
Orang duduk 1 jam di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaannya adalah, pernah kita sholat sunnah 1000 rakaat bang? Boro-boro. Jangankan abang sama empok, saya katanya ustadz berceramah ke sono kemari belum pernah sampai segitunya. 1000 rakaat 500 kali salam kok. Jangankan yang 1000 rakaat terawih yang timbang 23 rakaat bang, dari rumah kita bawa kena bawa sejadah masuk musola, emang langsung masuk lah kagak, ngimpleng dulu. Imam siapa? Ustadz Anu lama, dia melama, udah baik lagi 23 kali 23 mah kebanyakan. Subuh dah yang 2 rakaat, subuh timbang 2 rakaat kok anggapnya 10 kali. Imam udah baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, makmum udah anggap 1 baru, yang 2 rakaat anggapnya 10 kali. Orang duduk 1 jam di majelis ilmu lebih baik daripada jenguk 1000 orang sakit. Pernah kita jenguk orang sakit sampai 1000? Ya bang, boro-boro. Jangankan 1000, kita ngelongkin orang sakit 1 kesono kagak bawa apa-apa pisan. Yang ada kita pulang makanan sakit kita bawain balik. Enak banget nyampe sono ngomongnya begini, udah pok lu mah kagak makan begituan, lu tuh pahit buat anak gua ya. Akalnya banyak. Orang duduk 1 jam di majelis ilmu lebih baik daripada ngurusin 1000 jenazah. Artinya apa? Ini 3000 keutamaan. Sholat 1000 rakaat, jenguk 1000 orang sakit, sampai ngurus 1000 jenazah. Kalau kagak pakai ilmu mah berantakan semuanya. Oke, mohon maaf, saya sering bilang kemana-mana begini. Ibadah tanpa ilmu ditolak, ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang. Ibadah tanpa ilmu ditolak, ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang. Maksudnya bagaimana Tat? Ibadah pakai ilmu tapi salah naruh diomelin orang. Qori enak gak bang bacaannya? Boleh gak Qori baca Quran begitu kok? Boleh, karena ada ilmunya, ilmu tilawah namanya. Tapi Qori kalau lagi jadi imam sholat baik-baik jangan begitu bacanya. Yang makmum pakai aki. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki di belakang, ya lama dah, lama ambekan panjang banget, lama udah lama. Punya ilmu salah naruh. Ada lagi ibadah tanpa ilmu ditolak. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya bang. Kalau kita di rumah mati lampu nih, kita pengen keluar kamar, cari lilin, cari pelita, cari penerang. Dalam keadaan gelap, kita keluar kamar pengen nyari penerang. Dalam keadaan gelap, kita keluar kamar, kan apa baik kita injek? Piring-piring keinjek, gelas-gelas ketendang, orok lagi tidur, orok keinjek. Ya gelap bang, gelap. Kalau enggak begini dah. Ini mohon maaf Yai, contohnya agak jorok. Tapi emang yang ngepas itu doang bang. Abang tahu sawah? Sawah tuh kan kalau malam gelap. Udah gitu tuh sawah kadang tempat orang pada BAB. Setumpuk dia pindah. Setumpuk dia pindah. Kita jalan malam-malam ke sawah kagak bawa lampu, kagak bawa penerang bang. Jalan kita nginjek kaki makan gerabak. Hati ngomong apa ini keinjek ya? Rasa-rasanya mah ain. Ilok ain. Karena emang kagak bawa lampu, kagak bawa penerang bang, dia masih penasaran, dia comot ke bawah.